Indonesia termasuk di dunia yang propertinya harganya paling mahal atau paling murah? Paling mahal, teman-teman. Kok bisa, Pak? Di New York kan lebih mahal. Di Indonesia, masa iya sih lebih mahal dari New York? Halo teman-teman, ini ada berita yang gimana? Kira-kira bahagia atau menyedihkan? Indonesia termasuk di dunia yang propertinya harganya paling mahal atau paling murah? Paling mahal, teman-teman. Kok bisa, Pak? Di New York kan lebih mahal. Di Indonesia, masa iya sih lebih mahal dari New York? Ternyata surveinya karena dibandingkan dengan income warga di negara tersebut. Jadi Indonesia harga propertinya dibandingkan dengan income kita di Indonesia. Ternyata kita masuk peringkat 5 besar dunia yang termahal, teman-teman. Menurut teman-teman, negara mana yang termahal nih? Kita lihat. Yang termahal adalah Turki. Ya, nomor 1. Jadi ngitungnya itu harga per meter persegi rumah berapa dibagi dengan pendapatan rata-rata per tahun warga negara di sana berapa. Turki harga rumahnya 39 juta per meter rupiah ya. 39 juta rupiah per meter persegi dibagi pendapatan 47 juta warganya per tahun. Rasio harga rumah terhadap pendapatan rata-rata 81%. Alias kalau pendapatan setahun 81% dibelikan properti dapat 1 meter persegi, cuma dapat 1 meter. Kerja setahun 81% pendapatan dibeliin properti cuma dapat 1 meter. Kan kalau bisa dapatnya 1 meter persegi ya jangan 81%, kalau bisa ya 5% atau 6% gitu ya. Jadi bisa invest terus setiap tahun. Kalau bisa gitu kan. Kalau 81% habis hanya untuk 1 meter persegi, wah memang nggak makan, nggak beli baju, nggak beli pulsa handphone. Kan jadinya porsinya kecil sekali, mahal sekali. Negara nomor 2, Nepal, teman-teman. Nepal harga tanahnya, rumahnya 23 juta per meter persegi, sementara rata-rata pendapatannya 39 juta per tahun. Alias rasio harga rumah terhadap pendapatan rata-rata adalah 59%. Wow. Tepuk tangan apa jangan ditepuk tanganin ya? Malah nggak bagus soalnya. Nomor 3, properti termahal di dunia adalah India. 22,9 juta per meter, pendapatan rata-ratanya 46 juta per meter. Jadi rasionya 49%, 50% lah. Jadi income setahun untuk beli properti semeter itu separuh habis, tinggal separuh lagi. Nah, Indonesia di peringkat keempat, teman-teman, harga propertinya, rumah itu 17 juta per meter persegi. Rata-rata pendapatan setahunnya itu 37 juta rupiah per tahun. Rasionya adalah 48,35 juta. Jadi teman-teman kerja setahun, ini average ya, tentu ada yang di atas. Average kerja setahun, kalau mau beli tanah semeter itu 48% income-nya habis. Alias setahun cuma bisa beli 2 meter persegi lah kira-kira. Walaupun ini debatable ya teman-teman ya, menurut saya. Harga tanah Indonesia, harga properti, ini saya baca pelan-pelan nih, harga rumah per meter persegi 17 juta. Padahal saya cek, Indonesia itu kalau ngitungnya rumah subsidi, itu ya kira-kira 160 jutaan. Rumah subsidi tipe 36, berarti 5 juta per meter. Kok 17 ya? Ada pertanyaan saya di situ. Oh, mungkin karena ini bukan rumah subsidi, Pak. Oh, oke. Saya cek tadi kalau tidak subsidi kira-kira ya 250 juta. Rumah non subsidi. Dibagi 36, ya mungkin 8 jutaan lah ya. Wow. Sehingga kalau income per tahun 37, saya setuju sih. Ini income per tahun saya setuju. Kalau kemarin ada data bahwa income Indonesia 78 juta per tahun itu secara rata-rata saya agak tanda tanya juga sih. Kalau 37 mungkin masuk akal. Jakarta kan UMR 5,5, Pak. Ngitungnya jangan cuma Jakarta doang. Kita masih ada yang di luar Jakarta lebih banyak. Dan yang di bawah UMR juga banyak lagi. Jadi kalau dihitung mungkin rata-rata 3 juta kali ya. Mungkin ya 3-4 juta lah. Kalau pakai hitungan UMR agak sulit. Kecuali ternyata orang kayanya banyak sehingga rata-ratanya ketarik jadi 78 juta. Tapi oke, balik lagi ke sini. Survei di sini 37 juta Indonesia per tahun. Dan harga propertinya 17 juta per meter. Mungkin ketambahan biaya-biaya lain ya. Misalnya biaya pajak,
jual beli dan lain-lain. Makanya di sini datanya adalah 17 juta per meter, sehingga Indonesia peringkat 4 loh, 48,35%. Nah, ternyata dari sini sebenarnya teman-teman, kita jangan berdebat angka teman-teman. Menurut saya nggak ada gunanya. Untuk yang bisa kita pelajarin adalah bagaimana membuat warga, negara, atau rakyat merasa harga properti itu terjangkau. Intinya kan itu ya teman-teman. Ternyata berdasar penelitian di sini, itu jauh lebih mudah menaikkan income-nya daripada menurunkan harga propertinya. Bener dong. Properti harganya segitu-segitulah. Mungkin semen di Indonesia juga semen di Meksiko, di Amerika, atau di Eropa mungkin kurang lebih aja sama lah, selisih sedikit-sedikit ya kan. Harga batu ya kurang lebih sama, harga bensin ya kurang lebih sama. Yang membedakan adalah income. Sehingga di sini diberi contoh Amerika. Amerika income-nya besar sekali, harga propertinya juga mahal, tapi dia nomor 2 paling bawah, alias termasuk yang paling murah propertinya. Amerika kalau kita lihat itu hanya 6,5%. Indonesia tadi 48% ya. Ini cuma 6,5%. Jadi dari income total 100% setahun. Itu kalau mau beli properti 1 meter, rumah 1 meter persegi, rumah apaan ya yang 1 meter persegi? Ini kan cuma rata-rata. Itu hanya butuh 6% dari pendapatan. Gaji tahunannya adalah 799 juta per tahun. Wow. Kayaknya ini asik nih, kabur aja dulu cocok ini ya. Kita ke sana 800 juta setahun. Sementara harga rumahnya 52 juta per meter. Memang dari sisi harga propertinya lebih mahal dari Indonesia. Indonesia 17 juta per meter, mereka 50 juta per meter. Tapi di Indonesia pendapatannya 30 jutaan, di sana 800. Jadi lebih efisien, lebih murah, lebih terjangkau. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan oleh, ya kita sih berharap pemerintah ya. Apakah dengan menaikkan income-nya langsung UMR-nya naikin aja jadi 50 juta? Wush, enggak gitu juga. Kalau pendapat saya ya, menaikkan income oke, tapi bukan dengan menaikkan income secara langsung, tapi dengan menaikkan produktivitas. Karena dengan menaikkan income langsung, sebenarnya percuma, karena nanti inflasi pasti ketarik. Tapi kalau menaikkan produktivitas, inflasi mestinya tidak terkerek naik. Karena ketika income-nya dia gede, produksinya juga lebih banyak, sehingga harga komoditas produk-produk tidak naik. Mestinya gitu teman-teman ya, tapi itu idealnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman gimana nih? Yang Gen Z, Gen X, Gen Y, kalau saya kan Gen U, uzur, udah tua ya toh. Jadi mungkin tidak terlalu merasakan, kalau zaman saya dulu kan UMR 1 juta ya, mungkin nggak sampai 600 ribu kali saya waktu pertama kerja. Dan harga properti waktu itu juga murah, rumah-rumah masih 20-30 juta gitu ya. Teman-teman termasuk apa nih? Gen Z, Gen X, Gen Y, atau lebih baru lagi? Susah nggak beli properti? Kalau sulit, saran saya nih sebagai generasi U, ya mungkin awalnya teman-teman beli properti, rumah, mungkin 4 kamar, 3 kamar dikosin, teman-teman tinggal 1 dulu. Supaya berharap 3 kamar ini kalau bisa bantu nyicil propertinya. Apalagi teman-teman kan masih yang muda-muda, mungkin belum nikah, atau nikah tapi masih keluarga kecil, kan nggak perlu rumah segede-gede. Nah, dengan demikian teman-teman nanti angsurannya akan terbantu. Sama seperti saya gini-gini juga rumah saya di bawah ada kos-kosan. Kalau teman-teman rumahnya ada kos, saya juga sama loh. Saya kan rumahnya di bawah parkir lantai 1, 2, 3, 4 kos, lantai 5 baru rumah saya. Ada videonya di sini. Oke, sukses selalu. Selamat berinvestasi properti. Salam passive income properti. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.